Perkenalkan, saya Alfian Dwi Kurniawan dari kelompok 6. Hai, perkenalkan nama saya Aksa Levani Farazi dari kelompok 6. Hai, perkenalkan saya Ayus Raida dari tab Offering 8 kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cifon Kolbi, saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Nur Karid dari kelompok 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan koleksi, yaitu jadi pengertian pengembangan koleksi adalah proses sistematis yang dilakukan oleh staf media perpustakaan untuk menyatukan bahan dan perlengkapan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pengguna. Bagian dari proses pengembangan koleksi saat ini mencakup pertimbangan layanan informasi. Semua sekolah seharusnya memiliki rencana pengembangan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pengumpulan mereka dan termasuk langkah-langkah spesifik seperti analisis lembaga tersebut, pengembangan kebijakan seleksi, akuisisi, penyiangan, dan evaluasi. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah perencanaan pengembangan koleksi. Perencanaan pengembangan koleksi ini didasari pada penilaian kebutuhan populasi yang ada di sekolah. Rencana pengembangan koleksi sekolah berdasarkan dari filosofi, tujuan sekolah, program media perpustakaan, dan kebutuhan koleksi yang sesuai dengan tujuan. Yang berikutnya adalah langkah-langkah pengembangan koleksi. Yang pertama ada analisis lembaga. Analisis lembaga ini merupakan faktor penting dalam proses pengembangan koleksi. Yang kedua adalah seleksi. Seleksi ini adalah pemilihan bahan di tingkat sekolah mengikuti kriteria yang telah ditetapkan oleh kebijakan kabupaten atau kota. Lalu akuisisi. Akuisisi merupakan proses pengamanan bahan untuk koleksi media perpustakaan baik secara pembelian, hadiah, persewaan, atau produksi. Lalu evaluasi. Evaluasi merupakan tahap rencana pengumpulan dan pengumpulannya dilakukan secara keseluruhan dan masing-masing item harus dilakukan semuanya. Nah, selanjutnya adalah sumber dan peralatan pusat sumber belajar. Jadi, sumber dan peralatan pusat sumber belajar ini berfungsi sebagai pusat informasi utama dan alat yang digunakan oleh spesialis perpustakaan dalam memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan guru dan juga siswa. Jadi, sumber PSB ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk memperkaya dan memperluas informasi dan pengetahuan siswa serta menyusun kurikulum untuk kepentingan tujuan sekolah. Jadi, sumber PSB ini juga disebut sebagai koleksi media perpustakaan. Koleksi media perpustakaan tidak hanya mencakup bahan ajar, tetapi juga alat yang digunakan untuk mengelola, memproduksi, dan menggunakan bahan ajar tersebut. Koleksi media perpustakaan sekolah mencakup materi dalam berbagai macam format, misalnya dalam bentuk cetak dan non-cetak. Yang cetak bisa meliputi buku teks, buku fiksi dan non-fiksi, manuskrip, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Lalu yang non-cetak ini dapat berupa audio, video, CD pembelajaran, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah pengelolaan sumber media perpustakaan. Dalam melakukan pengelolaan sumber media perpustakaan ini diperlukan penanganan yang tepat dalam memeliharanya. Jadi pemeliharaan bahan pustaka tidak hanya secara fisik, tapi juga isi informasi yang terkandung di dalamnya. Pemeliharaan merupakan usaha yang dilakukan agar bahan pustaka tidak cepat rusak, terpelihara kualitasnya, dan juga bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama serta bisa menjangkau lebih banyak pembaca perpustakaan. Jadi sumber koleksi bahan cetak maupun non-cetak perlu dikelola sedemikian rupa agar tetap terjaga. Biasanya upaya ini disebut dengan katalogisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peralatan dari pusat sumber belajar. Nah, jika dilihat peralatan umum pada pusat sumber belajar meliputi ada berbagai
bagian. Itu yang pertama untuk perpustakaan, yaitu ada rak-rak buku, lemari katalog, meja dan kursi baca, meja peminjaman, meja pelayanan pengguna atau front office, terus mebel berupa sofa, terus meja dan kursi untuk staf dan lain-lain. Untuk peralatan dan produksi media itu ada kamera foto, kamera video, video editing, komputer animasi, peralatan perekam audio, peralatan produksi untuk media grafis dan lain-lain. Untuk peralatan penyaji atau hardware itu ada TV monitor, VCD atau DVD player, radio tape recorder, OHP, LCD, komputer, dan proyektor slide. Masih banyak lagi. Terus ada peralatan laboratorium untuk biologi, fisika, kimia, dan bahasa. Terus ada juga itu peralatan untuk bengkel, itu khususnya untuk SMK. Itu ada bengkel bangunan, bengkel elektronika, bengkel listrik, bengkel mesin, bengkel otomotif, dan lain-lain. Nah, terus untuk pengelolaan dari fasilitas. Nah, pengelolaan fasilitas juga merupakan hal penting lainnya yang perlu diperhatikan. Keberhasilan pusat sumber belajar juga ditentukan ketersediaan alat, fasilitas, sarana, dan prasarana yang siap dipakai untuk setiap waktu. Karena itu perlu ada pengelolaan yang baik terhadap semua fasilitas itu, yaitu ada mengetahui keadaan dan kondisi sarana dan fasilitas, mengadakan alat dan sarana belajar, menggunakan sarana dan fasilitas sekolah, memelihara dan merawat kebersihan, mengevaluasi kondisi dan keterampilan peralatan. Hari ini akan mempresentasikan tentang kesimpulan pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh staf media perpustakaan untuk menyatukan bahan dan perlengkapan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pengguna. Perencanaan pengembangan koleksi terjadi di tingkat sekolah dan didasarkan pada penilaian kebutuhan populasi sekolah. Agar rencana pengembangan koleksi pada sekolah menjadi efektif, harus dikembangkan melalui kerjasama dengan guru dan kepala sekolah. Sumber daya dan peralatan pusat sumber belajar berfungsi sebagai pusat informasi utama, dan alat yang digunakan oleh spesialis perpustakaan dalam membuat ide dan memberikan layanan informasi bagi siswa dan guru. Jadi pengembangan koleksi ini memang harus dibutuhkan agar para siswa dan guru bisa dengan mudah mengambil materi maupun hal-hal yang dibutuhkan dari sebuah media koleksi. Jadi di perpustakaan itu memang harus ada pengembangan koleksi karena agar kumpulan-kumpulan materi atau media itu bisa terorganisir dengan sempurna. Terima kasih.